Belum. Okay. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ngoper. Tentunya hari ini sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kali ini sahabat ngoper kedatangan tamu yang istimewa. Ini di sebelah saya sudah ada sahabat Santi Andriani MPD. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Unisnu Jepara. Selamat pagi sahabat Santi. Selamat pagi sahabat hari ini. Ini sebelum kita mulai ya sahabat-sahabat ngoper bisa disapa dulu sahabat. Sambil menunggu yang nanti hadir di ngoper di Facebook ini, saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa ikut bergabung membersamai juga sahabat-sahabat ngoper untuk bersama-sama jagong diskusi juga. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat. Topik kali ini sangat menarik. Topik kali ini adalah self love. Jadi bagi sebagian sahabat-sahabat di luar sana itu yang memang merasa masih insecure, masih tidak pede, masih merasa bahwa diri saya itu tidak mampu seperti teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini nanti akan kita kumpas dengan ngobrol yang santai ya. Dengan ini tentunya beliau punya cukup kemampuan yang sangat bagus terkait dengan hal itu karena beliau posisinya ini tepat sahabat. Jadi di Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, topik yang dibahas salah satunya adalah itu bagaimana bisa mencintai diri sendiri. Nah, sebelum kita nanti ada pertanyaan juga ya. Terima kasih sahabat Nurul yang sudah hadir. Bapak Nur Soleh juga sudah hadir. Ini ada bapak-bapak juga ya. Ini sahabat, mungkin ya dari sebagian sahabat-sahabat itu belum begitu familiar dengan istilah self love. Jadi sahabat Santi mungkin bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat sebenarnya apa sih itu self love? Bisa langsung saya mulai ya sahabat Halim. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah mulai hadir. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa membersamai sahabat ngoper berkaitan dengan topik yang memang ini selalu topik yang selalu menarik bagi kita semuanya, apalagi perempuan gitu ya. Jadi berkaitan dengan mencintai diri sendiri, yaitu self love. Nah, kenapa ini menjadi hal yang sangat unik dan memang penting kita harus pahami tentang hal ini. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh sahabat Halim, memang mungkin sebagian perempuan, baik itu remaja maupun ibu rumah tangga maupun ibu yang sudah bekerja, itu ada istilah insecure, tidak percaya diri ya terhadap kemampuannya sendiri gitu ya. Kemudian tidak merasa saya kok rasanya kok tidak cukup, not enough, selalu tidak cukup. So I'm not enough. Saya selalu tidak cukup, selalu membandingkan, melihat orang lain. Kayaknya kok saya tidak ada apa-apanya. Nah, gitu. Jadi penting kita memahami bahwa mencintai diri sendiri itu hal yang paling penting karena itu akan menjadi energi positif bagi kita semua. Coba kita melihat mulai dari remaja. Nah, kalau remaja itu kan ya kuliah, belajar begitu ya. Mungkin banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan diri sendiri, bisa self healing sendiri, kemudian bisa me time sendiri. Nah, coba kita lihat sahabat-sahabat Fatayat ini yang sudah punya aktivitas, apalagi sudah ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, ini pasti waktu untuk mencintai diri sendiri tuh rasanya itu nggak ada. Hampir nggak ada. Biasanya bilang kadang malah lupa sampai lupa pada dirinya sendiri. Jadi rasanya itu bangun tidur sampai mau tidur lagi kok rasanya penuh ya dengan aktivitas yang segudang gitu, baik itu ibu rumah tangga maupun ibu bekerja. Nah, ini akan menjadikan kita itu insecure dan tidak punya energi ya. Jadi setiap hari itu kok aktivitasnya hanya dari pagi kemudian nanti sampai malam, dari pagi sampai malam, pokoknya stagnan aja. Nah, ini penting ada mencintai diri sendiri. Kenapa begitu? Supaya apa? Kalian setiap hari itu nanti ada semangat. Nah, ada semangat, kemudian juga tidak monoton ya, hanya itu saja. Nah, ini penting. Nah, gitu. Apalagi memang untuk ibu rumah tangga ya, juga ya untuk ibu bekerja. Karena yang biasanya aktivitasnya hanya monoton, rasa-rasanya kalau hidup monoton itu kan membosankan. Tidak ada semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Aku tidur aja. Jadi sangat monoton, tidak ada hal yang menarik. Nah, gitu. Begitu sahabat. Ini memang banyak ya sahabat-sahabat. Kalau kita tidak hanya di kehidupan nyata, tetapi dari status-status di sosial media itu banyak sekali yang memang merasa insecure. Contoh yang memang sering kita temui sahabat,
Misalnya ya, misal saya ini terlalu kurus ya, ini terkait dengan body, entah itu body shaming dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Saya nggak pede, saya ini terlalu kurus, saya mau ngomong ke yang lain kan nggak enak, saya diri saya sendiri aja misalnya, saya nggak pede nih teman-teman saya itu bodinya bagus banget, saya nggak atau mungkin dari secara fisik misalkan, saya kok hitam, saya kok pendek, saya kok dan sebagainya. Itu salah satu hal terlepas dari tadi sahabat menyampaikan aktivitas yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, apalagi yang sudah berumah tangga itu kan sangat apa ya namanya, sangat membuat kita lupa terhadap diri kita sendiri dan rasanya ingin ya yang penting orang lain bahagia, yang penting orang lain itu seperti ini. Saya sebenarnya itu nggak suka deh kalau misalnya melakukan ini, tapi nanti kalau saya nggak begini gimana pendapat orang lain. Kadang-kala seringnya kita itu sering menganggap bahwa yang penting orang lain bahagia, tapi tidak melihat diri kita bahagia nggak. Ini yang sering dilupakan. Nah, sahabat Santi sendiri pernah nggak mengalami yang seperti itu? Sharing ke sahabat-sahabat yang lain. Iya, pernah nggak? Kalau pengalaman pasti. Nah, pasti ada masa-masa di mana memang rasa-rasanya itu dengan segudang aktivitas, baik itu di rumah kemudian di tempat bekerja, sehingga rasa-rasanya kok saya tidak ada punya waktu untuk diri sendiri. Karena memikirkan orang lain saja di keluarga sendiri itu rasanya sudah full. Rasa-rasanya itu kurang 24 jam. Nah gitu. Jadi tetap siapapun saya yakin itu akan merasakan di mana titik bahwa saya kok ya insecure tadi, tidak memiliki bahwa saya ini harus setiap hari ini harus mencintai diri sendiri, saya harus punya waktu. Nah itu loh, karena biasanya persepsi mindset orang, apalagi perempuan, apalagi yang ibu rumah tangga, nah ini itu pasti orang pikiran gitu ya, nggak ada bisa memikirkan diri sendiri. Suami harus dipikirkan, apalagi yang punya anak banyak gitu ya, kemudian masih masyarakat dan sebagainya, kemudian tadi keinginan orang itu kan harus kita penuhi, padahal mungkin di hati kita itu tidak cocok gitu ya, tidak suka. Nah itu pasti satu waktu pasti mengalami semacam itu. Nah tetapi jangan sampai berlarut-larut. Boleh, itu wajar. Nah boleh, itu wajar ya, karena pasti kehidupan itu kan pasti up and down. Tetapi jangan sampai stuck di situ. Nah gitu. Jadi kalau yang saya alami ya pernah semacam itu. Tetapi saya selalu punya cara supaya saya punya me time sendiri. Baik itu ketika memang malam gitu ya, anak-anak semuanya sudah tidur, kemudian paling tidak saya bisa, karena banyak cara me time. Salah satunya adalah saya dengan scroll gitu ya, scroll lihat Shopee ya, lihat apapun gitu. Meskipun itu tidak beli, ya? Sudah sangat lihat itu barangnya bagus meskipun nggak check out. Iya betul. Meskipun nggak check out, tapi rasanya kok gitu. Baru kemudian istirahat itu rasanya sudah ada satu energi ketika sudah selesai gitu ya, sudah semuanya sudah under control semuanya di rumah, kemudian kita ada waktu meskipun hanya 5-10 menit, itu sudah menjadi energi positif bagi saya. Yang paling sering membuat sahabat Santi itu terus merasa self love-nya jadi berkurang gitu. Bukan berkurang sih, yang menyebabkan kita lupa dengan kebahagiaan kita sendiri, dengan kesenangan kita sendiri, yang paling sering banyak menyebabkan apa sahabat? Iya, karena waktu ya mungkin ya, tuntutan, kemudian banyak aktivitas. Nah sehingga kemudian kita ini aktivitas yang di aktivitas di kerja, di lingkungan kerja, ataukah yang memang di rumah sahabat? Oke, karena saya pribadi, saya juga ibu rumah tangga, juga saya ibu bekerja, sehingga dua-duanya sehingga kewajiban yang ada di tempat kerja kita juga harus selesaikan sampai rumah. Kemudian apa yang harus kita lakukan semuanya di rumah itu kan juga harus kita penuhi, karena saya dan suami LDR, long distance relationship, sehingga tugas-tugas yang memang biasanya harusnya couple ya harus saya selesaikan sendiri. Nah gitu. Ini sahabat-sahabat ngoper ya, ini sahabat Santi luar biasa loh. Kalau kemarin kita sudah melihat dari sisi bagaimana sih ibu rumah tangga yang memang melakukan aktivitas murni dari pagi sampai malam, aktivitasnya itu dari sisi positifnya seperti ini. Nah ini dari sisi lain ya, ternyata memang ada yang bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu. Dalam hari ini memiliki dua peran, selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir. Ini sahabat Santi bisa menghandle semuanya. Nah tadi aktivitas salah satu yang sudah disampaikan yang mengurus keluarga, apalagi kan suami LDR harus sendiri, apa-apa sendiri di rumah.
dan tugas-tugas yang ada di kampus, kebetulan kita Satu kantor ya. satu kantor, jadi tahu itu nggak ada yang tidak terselesaikan, jadi bisa diselesaikan semuanya. Nah sahabat, ini kan kalau tadi sahabat Santi sudah share pengalaman ya, apa sih hal-hal yang sering membuat saya itu merasa self love-nya itu berkurang gitu. Apa ya sahabat, apa penyebab lain secara umum gitu, penyebab lain dari seseorang kok sering mengalami kurang self love-nya itu apa yang menyebabkan, sehingga nanti kan orang sahabat-sahabat di luar sana bisa mengetahui, oh berarti saya ini ya gitu. Bisa diberikan penjelasan sahabat. Jadi kenapa sih kemudian teman-teman semuanya perempuan ya, baik itu yang ibu rumah tangga, ibu bekerja maupun yang combine antara juga ibu bekerja dan juga ibu rumah tangga, kenapa kemudian kita merasa bahwa kita kok tidak memiliki self love, tidak mencintai diri sendiri gitu ya. Yang pertama memang satu, kita itu jarang jujur pada diri sendiri. Hampir keseluruhan kita jarang jujur. Kita selalu mengikuti apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Tapi kita jujur pada diri sendiri, oh ini harusnya saya ini istirahat. Harusnya saya ini melakukan ini. Itu jarang. Kita masih memikirkan orang lain gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita memang kurang jujur pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, percaya diri. Nah ini tadi yang disampaikan sahabat Halim kan insecure tadi ya. Jadi teman-teman yang ada di dunia maya di Facebook, bahwa setiap orang itu memang punya punya bintang masing-masing gitu ya. Jadi semuanya itu bisa mengapresiasi ya dirinya masing-masing, punya potensi masing-masing apapun itu. Ya, karena sudah kita ketahui bersama bahwa kan memang Tuhan itu menciptakan kita itu kan dengan berbagai macam ya, tidak mungkin sama. Sehingga sebenarnya apa yang memang yang kita miliki, ya kita harus apresiasi, kita harus mencintai apa yang kita miliki. Nah itu jarang sekali. Stop dulu sebelum berlanjut ke yang lain sahabat. Ini menarik sekali terkait dengan yang pertama tadi kan, kita selama ini sering menuruti kata orang lain, keinginan orang lain. Ini yang sering terjadi. Seperti contoh misalnya, ini kalau saya pakai pakaian ini kira-kira gimana ya komen tetangga, kalau saya pulang jam sekian ini gimana ya komen tetangga, nggak usah aja lah, saya nggak usah ikut. Nah ini yang kadang-kala padahal kita itu wah ini seneng kalau saya kongko sama teman-teman, tapi nanti gimana kata orang ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sahabat ya, percaya. Ini kan tadi sudah kita berikan contoh seringnya kita sebagai ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi tadi itu kan seringnya melihat dari fisik itu fisiknya, ada dohirnya. Ini yang sering kali kita para perempuan di luar sana sahabat-sahabat itu, aku nggak mau yuk kita selfie, yuk kita foto bareng, aku nggak pakai make up, aku nggak cantik kayak kamu, aku nggak mau. Nah ini seringnya. Betul. Gimana sahabat untuk mengatasi itu kan? Itu salah satu yang sering kita jumpai dan memang ya tadi harus pede dengan kelebihannya. Coba sahabat. Kalau saya yang pertama adalah kecantikan itu tidak dilihat dari zahirnya. Good looking itu tidak dilihat dari fisiknya, tetapi inner beauty itu yang lebih penting. Jadi kalau saya pribadi, pengalaman saya, satu, meskipun teman-teman banyak yang kemudian sedang diet, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tepuk tangan dulu sahabat. Saya tidak pernah melakukan itu ya, pakai herbal ini, betul. Pakai herbal ini. Jadi saya tidak melakukan itu, meskipun banyak yang kemudian selalu DM, selalu WA, ayo mbak, ayo sahabat ini. Tapi saya tidak gitu. Karena saya sudah nyaman dengan diri saya sendiri, karena saya tidak melihat bahwa orang akan senang dengan saya, orang akan aware dengan saya, orang akan respect dengan saya bukan karena dohir saya, tetapi bagaimana saya kemudian bisa berkomunikasi, kemudian bisa dengan orang itu ya respect gitu. Maka nanti orang juga akan ke kita juga sama. Nah gitu. Jadi jangan melihat bahwa ini good looking, cantik itu dilihat dari zahirnya. Tidak itu, tetapi inner beauty, kemudian pembawaan kita. Nah gitu. Jadi mulai dari saya anak pertama sampai anak ketiga ini saya sudah naiknya luar biasa berat badan saya, tetapi saya tetap enjoy saja. Mau buat TikTok kemudian mau selfie juga biasanya ya, sama Halim juga sama gitu. Jadi saya nggak dandan ini juga, saya nggak dandan ini. Saya langsung ke sini hanya pakai celak aja, tidak pakai kemudian foundation, kemudian pakai apalah, nggak pernah, saya malah nggak punya itu. Jadi
saya tidak kemudian harus semacam itu, nah gitu loh. Nah untuk sahabat-sahabat semua juga begitu, prinsipnya adalah cantik itu tidak dilihat dari luar, meskipun mungkin sebagian orang melihat loh, tapi kan orang itu melihat pasti dari awalnya. Dari casingnya dulu. Ketika melihat pertama, wah casingnya keren, nah gitu, bodinya wah gitu. Tapi kalau bagi saya, dan ini juga mungkin bisa untuk teman-teman, yang terpenting adalah kalau kita memang berkomunikasi, kemudian ketemu dengan orang banyak, yang terpenting adalah kita sesuai dengan budaya lokal. Kalau memang kita di lokal, kalau memang kita di luar negeri kan berbeda lagi. Yang penting itu kita sesuai dengan budaya lokal, kemudian sikap kita, itu saya kira orang juga akan respect dengan kita. Terkait dengan fisik juga ya sahabat, kalau kita melihat ya model-model itu kan tidak yang selamanya terus model itu yang wah putih terus cantik gitu ya, cuman mereka memang pembawaannya mereka inilah saya gitu, dengan keunikan yang saya miliki sehingga aura positif itu muncul, wah ini bagus nih gitu kan, dilihat dari wah padahal aslinya kalau misalkan kita standar kita orang Indonesia gitu kan, cantik itu kan identik dengan putih kemudian tinggi gitu kan, tetapi kalau kita lihat model-model yang dari luar itu kan juga tingkat internasional, banyak juga yang mereka kulitnya hitam, bahkan rambutnya itu nggak ada kayak gitu kan, itu tetap tetap memancarkan aura yang positif karena saya yakin beliau itu punya self love yang sangat kuat sehingga bisa menunjukkan ini adalah nilai lebih yang saya miliki. Nah, tentunya sahabat-sahabat di luar sana juga seperti itu. Karena tadi sudah dapat banyak wawasan dari sahabat Santi, jangan sampai nanti sahabat-sahabat insecure dengan fisik yang kita miliki. Ini baru 2 ya sahabat, tadi yang pertama yang menyebabkan kita menjadi self love-nya kurang. Selanjutnya sahabat bisa dilanjutkan tadi. Faktor lagi ya tadi, kalau istilahnya itu kita menganggap bahwa I'm not enough atau you are not enough. Jadi kita selalu menganggap bahwa saya ini nggak cukup loh, saya ini kurang terus, saya tuh rasanya kok kurang terus. Kemudian melihat kanan, melihat kiri, melihat scroll status, kok bisa ya orang itu semacam itu, nah gitu ya. Kenapa ya kok semacam itu, nah gitu. Itu kan merasa kurang terus, maka stop melakukan itu. Stop melakukan itu, karena kalau semacam itu kalian tidak bisa mencintai diri sendiri karena selalu melihat batasan atau standar apapun itu dilihat dari orang lain, padahal kita punya kemampuan masing-masing. Nah gitu, kita punya potensi, punya bintang masing-masing. Nah gitu. Ini tadi menunjukkan keunikan ya sahabat ya. Ini ada yang dari Diah Breakaway. Saya yang selalu insecure karena standar Indonesia yang cantik harus putih, tadi sudah ya. Sedangkan saya tidak. Kasih semangat sahabat. Ini untuk sahabat Diah. Ini Mbak Diah ini. Halo Mbak Diah, good morning. Mbak Diah, ini apa? Saya insecure karena standar loh. Mbak Diah itu cantik loh. Mbak Diah itu cantik loh. Apalagi ketika berkomunikasi Mbak Diah ini, karena memang Mbak Diah ini saya mengajar juga di PBI, itu beliau itu Mbak Diah itu ya Kak, ketika ngobrol atau itu suaranya tuh sangat halus gitu ya, lembut gitu. Jadi itu bukan standar Indonesia, itu zaman dulu. Kalau perspektif sekarang tidak itu Mbak Diah. Ya, kalau itu model-model zaman dulu orang Indonesia. Kalau sekarang pun semuanya model-model juga ada. Saya lupa Bahdim siapa itu yang ada di Nadira Luxury. Nah, saya juga karena scroll itu salah satu modelnya itu hitam, tapi sangat eksotis dan sangat cantik. Auranya keluar gitu. Jadi Mbak Diah, stop untuk membandingkan dengan orang lain ya. Jadi silahkan bilang I'm enough, saya cukup dengan memang saya punya potensi. Nah itu kembangkan terus sesuai dengan potensi dan kemampuan dirinya gitu. Ini sahabat, terkait dengan membandingkan yang lain gitu kan. Kita kan sering nih, apalagi emak-emak, ini salah satu hiburannya tadi scroll gitu ya. Status teman saya kok kayak gini ya. Itu yang sering sahabat. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya gitu kan, bahwa sebenarnya keunikan yang kita miliki itu akan menunjukkan nilai lebih. Contoh, ini yang aktif di Instagram ataupun TikTok tentu kenal dengan Tante Lala, ya kan? Yang terkenal dengan kontennya itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak lazimnya, ya kan, kadang itu yang cantik aduhai gitu, kemudian yang mewah-mewah, biasa sama sekali, tetapi kenapa kok orang suka gitu kan? Karena memang ya itulah dirinya Tante Lala, kepedeannya itu muncul karena dia sangat mencintai dirinya sehingga bisa menularkan aura positif, dan orang lain yang melihat itu tidak lagi melihat wah fisiknya kayak gini, tidak, tetapi
karena kemampuan tadi. Ya, terhibur ya. Kalau Apalagi lihat sahabat-sahabat saya yakin semuanya ini yang bergabung di Ngoper ini semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi meskipun orang lain punya kelebihan dengan kemewahan, dengan kecantikan, kita punya kelebihan masing-masing dengan kesederhanaan yang kita miliki itu bisa menjadi sesuatu yang lebih. Begitu. Oke. Ada lagi sahabat faktor lain selain itu? Yang lain adalah kita jarang untuk mengapresiasi diri sendiri. Kita Contohnya jarang, apa, ya kita jarang mengatakan kata-kata ajaib. Kalau saya biasanya setiap selesai melakukan aktivitas dari pagi sampai malam, ketika saya mau tidur saya biasanya bilang begini, karena ini saya dikasih tips ya dari teman yang memang psikolog di Jogja, namanya Mbak Maya Dina. Mbak Maya namanya. Ingatnya jadi Mbak Maya Dina. Maya Laili Nikmah. Nah itu selalu mengatakan begini, sahabat-sahabat semuanya jangan lupa kita harus mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan dari awal, dari pagi sampai malam. Apa yang dilakukan, alhamdulillah terima kasih tubuhku karena sudah berjuang hari ini. Luar biasa ya. Kamu hebat. Nah itu akan menjadi aura positif, energi positif bagi kita. Nah jarang sekali makan itu, karena apa, menganggap opo iku. Masuk tiba-tiba ngomong kepada dirinya sendiri. Loh itu bagian dari mental health. Sekarang kan baru booming ya berkaitan dengan kesehatan mental. Itu salah satunya. Caranya ya harus berbicara pada diri sendiri, karena tubuh ini hidup loh ya. Ini tubuh kita itu hidup gitu. Jadi kalau kita sudah kaki selalu kita buat aktivitas, pikiran kita selalu diforsir untuk melakukan apapun, tangan kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak bisa meminta atau mengucapkan terima kasih, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh tubuh kita, ya apalagi kita mau mengapresiasi orang lain gitu, tubuh kita aja tidak kita apresiasi. Ini nah jadi itu jarang dilakukan. Apa yang disampaikan sahabat Santi, saya pernah dulu sekali sudah lama ada salah satu buku yang menjelaskan itu hasil penelitiannya Masaru Emoto terkait dengan air gitu. Ada penelitian yang dilakukan air, ada 2 air gitu kan. Yang satu sering dibacakan kalimat-kalimat positif. Tadi kan sahabat, tubuh kita itu hidup gitu. Saya percaya itu karena hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa air sebenarnya benda apapun itu hidup. Air yang satu itu di setiap hari kemudian disampaikan kalimat-kalimat positif, dengan yang satunya diberikan kalimat-kalimat yang negatif gitu ya. Dari hasil penelitian, dari foto apa gitu ya, itu yang air yang diberikan kalimat-kalimat positif itu bisa menunjukkan semacam kristal dari hasil fotonya, tetapi yang ini hancur. Ini menunjukkan. Kemudian Masaru Emoto dalam penelitiannya juga mencoba dengan nasi gitu kan. Yang satu diberikan kalimat-kalimat positif dengan selama beberapa hari begitu, yang satu selalu diberikan kalimat-kalimat negatif. Apa yang terjadi dengan nasi itu? Yang diberikan kalimat-kalimat positif itu basinya itu lebih lama, daya tahannya untuk dia bertahan itu lebih lama. Tetapi nasi yang diberikan kalimat-kalimat yang negatif itu lebih cepat untuk busuk. Ini menunjukkan bahwa energi energi dari apa yang kita sampaikan itu sangat menentukan dari diri kita sendiri juga. Contohnya tadi air saja bisa seperti itu, apalagi diri kita. Begitu ya, yang memang nyata-nyata hidup. Jadi saya sepakat tadi. Nah, ini sesuatu yang baru bagi kita ya. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama coba terima kasih diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah berusaha selama ini ya gitu. Terima kasih sudah berjuang hari ini. Terima kasih sudah melakukan aktivitas dengan baik bersama dengan saya. Nah, itu aura positif, energi positif buat kita semuanya. Itu tidak hanya untuk perempuan ya, untuk laki-laki juga sama. Jadi nanti bisa dicoba sahabat-sahabat, mulai sekarang nanti kita biasakan untuk bisa berterima kasih minimal pada diri kita sendiri. Jangan sampai lupa kita terima kasih ke orang lain, terima kasih berbuat baik ke orang lain, tapi pada diri sendiri tidak gitu ya. Ada lagi sahabat yang mungkin yang terakhir ya, faktornya adalah kita tidak ada waktu jeda, atau istilah kerennya itu me time. Me time itu jarang sekali karena merasa lapo sih gitu, ngapain sih harus me time, pekerjaan aja masih banyak. Kita tahu bahwa mungkin di sana ya sahabat-sahabat memiliki segudang banyak pekerjaan, baik itu di rumah maupun di pekerjaannya masing-masing, tetapi ya harus ada waktu jeda, harus ada me time, meskipun nanti setelah itu kita ternyata ada banyak sekali tugas menumpuk, tetapi kita sudah punya energi. Nah itu jarang yang melakukan itu. Biasanya sahabat Santi me time-nya gimana sahabat? Saya banyak. Yang pertama tadi, kalau saya yang pertama biasanya itu ngemil.
Nah, saya tuh selalu ngemil. Jadi kalau saya dengan berpikir banyak, begitu kemudian nanti saya coba keluar atau bawa makanan dan mungkin sahabat dalam juga tahu ya, biasanya piting itu loh, sahabat yang kecil-kecil jadi itu selalu saya ada di mejanya saya di meja itu pasti ada cemilan. Berbeda dengan mejanya sahabat Halim. Saya selalu ada cemilan gitu. Karena memang itu bagian dari me time saya. Kayaknya banyak tugas tapi itu. Yang kedua adalah memang saya sering scroll gitu ya. Scroll itu kan ya nggak apa-apa, yang penting kan hal-hal yang baik ya. Gitu. Kemudian juga penting untuk jalan. Ya, traveling karena salah satu memang hobi saya juga traveling. Kalau bahasa anak-anak healing. Nah, healing ya. Sekarang itu self healing gitu ya. Ayo kita healing. Meskipun hanya keluar sebentar, 5 menit, 10 menit itu sudah merupakan fresh me time gitu, sudah fresh, pikiran kita sudah fresh gitu. Kita juga harus ngasih waktu dong untuk tubuh kita, itu kan, untuk jeda. Itu kalau jeda itu kan tubuh itu kan kalau kita ke pantai langsung namanya ada udara suasana dan sebagainya, baru gitu suasana baru itu tubuh kita juga akan merasa fresh gitu. Jadi itu ya. Apalagi kalau saya itu sukanya memang itu. Beda kalau dengan yang lain. Setiap orang punya betul, gitu ya, punya cara sendiri. ya. Dan juga saya suka nyanyi. Pokoknya gua hanter gitu. Saya suka nyanyi, suka mendengarkan musik. Begitu. Nah, ini hampir sama kita. Iya. Saya biasanya ngantar, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya boleh nggak menghidupkan musik gitu? Betul. Nggak apa-apa Bu gitu kan. Salah satu ini sedang pusing nih gitu. Iya. Entah itu suaranya bagus atau tidak, ini Bu Santi yang tahu sendiri. Saya asal jeplak itu, asal keluar suaranya, nggak peduli ini bagus atau tidak. Yang penting dengan seperti ini saya setidaknya hanya beberapa menit ya Bu. Iya, sudah fresh, sudah kita mulai fresh. bisa kerja. Kita mulai bisa Sahabat-sahabat bisa punya caranya masing-masing. Kayaknya Yang tadi penting, ada yang iya. komentar Yang mana Bu? di bawah mana ya tadi, Nur Soleh atau siapa? Bukan yang kesini. Nah, Ini scroll. hadir menonton. Apa ini? Bukan, diulang ke atas aja. Gini Bu. Ini sudah paling atas. Tadi apa ya, privilege gitu loh. Mana ya? Ini. Karena ini itu Mbak Dia itu. Sudah tadi ya. Sebentar sahabat-sahabat. Tadi Ini siapa kita ya? scroll Saya lupa dulu. Mas. Banyak sekali ini. Ada Mbak Hasana, ada ini Nur Soleh itu siapa ya? Pak Nur Soleh atau Pak Mojin apa enggak sih? Kita punya banyak teman Nur Soleh. Saya Ya, bingung. Husnudon saja semua Ini Soleh ada bergabung Kang di sini. Ali Burhan, ada Nana Iya. alumni, ini juga ada. Mana Ini ya? mana Tadi ya ada tadi kok. ya? Ya kan tadi sudah lihat Iya. ya. Apa sahabat? Karena putih itu privilege gitu. Cuman nggak bisa lihat keseluruhan coba. gitu ya. Mungkin begini, kenapa kemudian masih stagnan di fisik tadi ya? Yang standarnya orang Iya, Indonesia putih gitu itu ya. kan biasanya dapat privilege. Halo, sekarang suami saya saja, saya bukan kemudian bagaimana ya. Beliau itu lebih famous daripada saya. Jadi suami saya itu berbeda, ya berbeda itu maksud saya kalau tadi berkaitan dengan mohon maaf dengan kulit itu berbeda, gitu ya. Tetapi luar biasa beliau bisa mempackage, bisa self love, kemudian bisa memperlihatkan kemampuannya. Jadi tidak kemudian putih itu selalu privilege. Banyak teman-teman saya yang di Jogja pun kemudian itu juga berbeda, artinya kulitnya ya. Tetapi juga lebih bersinar gitu daripada saya. Jadi saya kira kalau istilah indikatornya bahwa putih itu privilege, saya kira kok tidak ya. Nah, itu masih pemikiran konvensional. Iya, mungkin sangat ya, konvensional. Lazimnya kebanyakan orang itu menganggap bahwa kalau putih itu ya wah bagus nih. Ya, gitu. fisik cuman cantik gitu. Kalau putih itu cantik. Nah, gitu kan. Ada lagi sahabat yang bisa di saya kira itu sih, kalau tadi sudah ada faktor-faktor berarti kan intinya apa yang harus kita lakukan ya, kebalikannya kan berarti harus jujur pada diri sendiri, harus percaya diri gitu kan, harus mengapresiasi, kemudian percaya diri tadi bahwa kita memang punya kemampuan gitu ya, kemudian juga harus mengapresiasi karena jangan lupa tubuh kita juga harus butuh jeda, butuh apresiasi begitu. Kemudian stop untuk membandingkan dengan orang lain. Jadi istilah saya adalah enough. Saya cukup ini gitu. Saya ya begini ini. Nah, gitu. Sahabat Halim juga begini ini. Ya. Tapi kan kita tidak mengganggu banyak orang lain. Yang gitu. bilang gini, Bu ya minum itu obat penggemuk badan gitu. Nggak pernah sama sekali itu. Saya juga begitu. Ya udah, coba ayo diet gitu, gitu. Nah, saya sudah Kebalikan kan nyaman kita kan. iya. Kita sudah nyaman dengan diri Kamu kita itu terlalu kurus masing-masing. loh. Mbak gitu kan sering ya memang kayak gini mau gimana lagi. Betul. Saya itu sebenarnya juga sangat suka ngemil seperti sahabat Santi. Iya. Malam mau
tengah malam mau Betul. buat mie ya buat aja. Kalau orang-orang kan sebagian takut Saya juga buat mie. nyatanya juga nggak gemuk-gemuk gitu. Ya sudah, kita syukuri saja dengan Betul. kelebihan dan juga kalau apa ya, kita seringnya itu kan melihat kekurangan kita. Betul. Jarang sekali yang melihat kelebihan kita. Mulai sekarang tadi sudah dapat banyak sekali wawasan dari sahabat Santi, mulai untuk melihat kelebihan kita sekecil apapun. Saya yakin dengan melihat kelebihan kita yang kecil itu, self love itu akan tumbuh, berkembang, lama-lama akan besar. Betul. Ya kan sahabat? Iya. Dan tambah lagi, kalau memang yang suka menulis atau mungkin punya kelebihan di visual spasial, menggambar, boleh pencapaian dalam 1 bulan ini apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, hore, saya sudah melakukan ini loh. Hore, saya sudah bisa sudah bisa self love sendiri. Saya tidak kemudian membandingkan dengan orang lain. Itu penting, ada jurnal. Itu juga penting gitu. Untuk teman-teman yang memang terbiasa. Kalaupun status juga boleh gitu kan. Itu yang kadang sebagian orang memaknai bahwa sombong banget sih pamer gitu kan, padahal itu bentuk dari kita self love. Ini adalah kerja keras saya sudah mencapai seperti ini, saya ingin ini cara saya meluapkan, saya berterima kasih kepada. Kalau tadi kan sahabat Santi ditulis gitu ya, kalau misalkan sahabat tidak sempat untuk menulis di buku, bisa di status. Tidak itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, menebarkan energi positif. Meskipun bagi sebagian orang menganggap bahwa tadi sahabat, pamer sombong banget sih gitu, aja dipamerin gitu kan. Ini menurut sahabat bagaimana? Dengan komentar yang seperti tadi, misalkan yang ada tadi, misalkan saya atau sahabat atau misalkan alhamdulillah sudah kayak gini misalkan, itu karena orang lain melihat sombong gitu. Menurut sahabat Santi bagaimana sebelum ke pertanyaan tadi? Kalau saya wajar. Karena kita tidak bisa menutup semua nuansa mulut orang. Kita tidak bisa memegang semua chattingan orang. Yang bisa kita pegang adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin melihat semuanya, itu kan berarti ya yang kita tutup ya telinga kita sendiri. Yang kita tutup berarti ya postingan kita sendiri gitu. Jadi memang setiap orang pasti akan mengalami semacam itu. Tidak bisa kemudian kita meminta orang lain untuk mengikuti kita. Jadi wajar kalau kemudian ada yang ketika status kita pencapaian gitu ya. Yang penting kan tidak kemudian too much ya. Too much itu sampai lebay gitu ya, sampai lebay. Gitu ya, hanya alhamdulillah saya sewajarnya itu biar tidak memancing. Betul. Nah, itu kan enggak apa-apa. Nah, gitu. Kalaupun ada yang memang tidak suka ya wajar gitu. Kan karena wajar. Tadi, pasal pertama harus dipegang. Omongan orang, jangan sampai kita hanya menuruti keinginan dan kebahagiaan orang lain, tetapi lupa terhadap kebahagiaan kita sendiri. Itu. Ini Pak Eka juga hadir, Bu. Tadi ini ada. Karena kalau putih, mana sih tadi? Di bawah berarti sahabat ya. Di bawah. Ini tadi ini. Kayaknya tuh banyak ini. Ini layarnya kurang lebar ya. Ini HP saya yang perlu di. Tadi loh. Saya putih apa ya tadi? Itu masih Mbak Dia sih, tapi coba dia meresponnya tadi apa ya? Sebentar sahabat, tadi ada pertanyaan. Ini sahabat-sahabat ngoper, mohon maaf karena memang HP saya itu luar biasa. Jadi sebentar, ini masih ada lagi ya. Ada sahabat. Mana sih sahabat? Nggak ketemu ya. Nggak Tadi ketemu tuh banyak, ada 2 apa 3 ya. Tadi ada yang menyampaikan pengalamannya bahwa saya punya sakit mental begitu kan, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Nah, itu saya ingin tahu seperti apa, cuman nggak ketemu nih. Nah, ini sahabat yang sering setiap kali itu saya dapat curhatan gitu ya sahabat. Sambil nunggu ini nggak ketemu. Itu, pelan-pelan Bu. Hilang lagi tadi. Mana ya tadi ya? Kok hilang ya? Saya sering dapat curhatan sahabat. Ini ya. Karena kalau putih memang memiliki privilege itu pada saat privilege. contohnya pada saat itu ketika saya minta tolong kepada kakak tingkat, dia malah cuek, mukanya musam, terus? acuh, tidak mau bantu. Lalu ketika teman saya yang cantik putih yang minta tolong, langsung gercep deh. Ini gimana sahabat? Mbak Dia, kalau yang seperti itu sudah jangan minta tolong yang orang semacam itu. Berarti dia itu belum bisa melihat bahwa setiap manusia itu memang punya potensi masing-masing. Nah, yang salah itu bukan kamu. Orang tadi itu salah, berarti dia tidak punya perspektif yang baik ya. Tidak punya perspektif yang sama.
ya, perspektif yang berbasis gender gitu ya. Betul. Nah, jadi tidak perlu kamu kemudian insecure, itu tidak perlu. Sudah cari yang lain aja, teman-teman yang sefrekuensi. Saya kira begitu aja. Kalau anak muda kan gitu, santai aja. Kalau emang tidak cocok ya sudah, gitu. Tidak perlu dipikirkan panjang. Ini sahabat yang sering ada curhatan gitu ya. Apalagi ini nanti momen-momennya kan ya banyak yang melakukan itu, bersama, kemudian nanti ada reuni ya alumni, entah itu halal bihalal dan sebagainya. Sering sekali ketika selesai ya pulang dari acara reuni atau sebelumnya kita kan sering chat gitu ya, besok datang ke acara bubur bareng-bareng, aku enggak datang, aku malu teman-teman kayak gini, bawa ini aku enggak sendiri gitu kan. Atau ketika alumni gitu kan, besok datang enggak halal bihalal alumni ini, ya aku kayak enggak datang deh gitu kan. Ini yang sering ya apa ya, melihat dari apa yang dimiliki orang lain gitu. Selalu membandingkan dengan saya. Ini sahabat bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana yang masih punya apa ya, pemikiran seperti itu, sehingga nanti mulai sekarang saya harus gitu sahabat. Oke, saya kira tadi juga sudah saya sampaikan, teman-teman semuanya, baik laki-laki, perempuan, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, baik itu di rumah maupun di luar, baik itu dosen karena yang hadir, baik itu kemudian mahasiswa, apapun itu, prinsip yang pertama adalah kita harus memahami bahwa kita diciptakan itu punya potensi masing-masing, kemampuan masing-masing, kelebihan masing-masing. Tugas kita adalah bagaimana supaya kita bisa meningkatkan potensi kita. Tidak perlu kemudian meningkatkan potensi tetapi dengan melihat kanan, kiri, kemudian melihat ocehan orang lain, melihat netizen gitu ya. Tidak perlu itu. Jadi yang pertama ya seperti tugas kita memang sebagai manusia, bagaimana kita bisa meningkatkan potensi masing-masing. Saya dan juga sahabat Halim itu kan berbeda. Kita punya potensi berbeda. Ya kita ya memang meningkatkan potensi masing-masing gitu ya. Tidak pernah terus tidak pernah saling support. Nah, gitu kan. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah self love tadi, itu penting gitu. Jadi mencintai diri sendiri dengan apa tadi yang sudah saya sampaikan, mengapresiasi diri sendiri, jujur pada diri sendiri gitu ya. Kemudian menganggap stop membandingkan yang lain. Nah, itu penting. Sehingga ketika memang nanti halal bihalal sudah tidak berpikir wah ketika scroll wah yang hadir kok ini kok punya mobil rush contoh. Ini kok mobilnya kok Mercy contoh. Aku ini kok meng sepeda motor gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Ini real sahabat. Jadi alumni ya temen dulu ya dulu sekali terus kemarin ketemu kan tanya gitu. Rencananya nanti tuh ada reuni, kamu datang nggak? Ya aku kan nggak pernah datang. Kayak saya jarang soalnya kan liburnya hanya sekian dengan keluarga juga sudah kurang gitu kan. Jadi agak tidak sering untuk ikut itu. Saya sampai gelo. Itu ada yang sampai seperti saya ngenes sekali sahabat mendengar itu. Saya kemarin itu gelo sekali ikut. Lah kenapa yang tahun kemarin? Kenapa? Saya itu kan datang hanya pakai motor yang butut lah, tahu sendiri kan motorku kayak apa. Iya, emang kenapa motormu kan bagus, yang penting kan bisa dipakai. Enggak, teman-teman itu nggak ada yang mau terus jagung sama saya, nyapa saya. Oh tapi kalau beda, kalau teman yang bawa mobil sampai dijagungi sampai awal sampai selesai, saya nggak, ya udah tak tinggal pulang aja. Habis ini saya nggak mau ikut gitu sahabat. Yang sering betul. Semua orang kan tidak memiliki, belum tentu semua orang memiliki pemahaman tentang hal itu. Mereka melihat kesuksesan, mereka lihat apa-apa kan hanya dilihat dari pekerjaan, kepemilikan, dari harta ya, dari fisiknya gitu ya. Nah ini makanya mulai dari diri kita sendiri sahabat. Jangan sampai nanti kita punya beranggapan bahwa kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari pekerjaan dan kepemilikan. Kalau kita sudah bisa mengatur mindset kan nanti otomatis ya kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa memiliki mindset yang sama. Nah, jangan lupa bahwa kalau nanti teman-teman lihat kayaknya yang sudah punya branded semuanya, kemudian pakai gelang yang pokoknya bergram-gram gitu ya. Jangan, kita tidak tahu loh, ternyata orang itu ternyata tidak bahagia. Kita tidak tahu itu. Jadi kita mengukur kebahagiaan itu kan tidak dari harta benda gitu. Banyak sekali masalah-masalah yang kemudian mereka yang mungkin secara fisik, kemudian secara mapan semuanya, tapi ternyata di hatinya ini tidak bahagia. Itu banyak. Kan gitu. Makanya kalau memang tadi ada teman yang kemudian naik motor, yang pertama kalau saran saya mungkin juga sebelum datang, kalau memang belum memiliki rasa percaya diri, ya harusnya cek dengan temannya dulu. Berangkat yuk, nah gitu, ayo bareng-bareng gitu, sehingga nanti ketika kesana itu ada teman gitu, satu frekuensi gitu. Ini satu
satu tips ya. Jadi kalau yang model saya itu kan whatever gitu ya, wis pokoknya bebas lah, nggak peduli. Aku pokoknya berangkat gitu kan. Tapi kan saya juga harus memahami bahwa setiap orang itu punya karakter beda-beda gitu. Kalau memang karakternya itu tidak kemudian langsung bisa percaya diri, ya itu tadi bisa kemudian chat dengan temannya, ayo bareng ya. Gitu, aku kalau dewe itu kok rasanya kok nggak enak gitu. Ya udah bareng. Kalau sudah sampai sana, ya biasa aja gitu. Bisa ngobrol dengan teman-teman. Kalaupun ternyata ketika kita mau mengajak ngobrol dengan satu teman yang luar biasa itu, tapi ternyata kemudian kita diacuhkan, ya sudah enggak apa-apa, ya kita cari yang lain, kita pokoknya santai aja. Ini ada yang komen sahabat, hidup itu sawang sinawang. Betul, nah cara Jawa nih betul. Tadi siapa Wang itu ya? sinawang. Betul, makanya tadi saya bilang kan, tidak semua yang kita lihat kayaknya wah ternyata dalamnya dia tidak bahagia. Oh ternyata tiba-tiba kan banyak yang semacam itu, tiba-tiba seminggu lagi oh ternyata dipanggil oleh pihak berwajib, ini kan banyak. Oh karena kasus ini itu kan banyak. Padahal kita lihat kayaknya kok bahagia banget ya artis ini. Wah kayaknya kok semuanya hidup bergelimang harta, keluarga baik. Nah ternyata itu. Makanya betul Mbak. Jadi hidup itu memang Wang sinawang. Sawang sinawang. Betul. Gitu. Saya juga sepakat itu. Ini ada sebelum kita akhiri ya sahabat, sepertinya sudah banyak sekali yang kita bahas ya. Ada kalimat sebagai kalimat penutup dari sahabat Santi untuk memotivasi sahabat-sahabat ngoper di luar sana terkait dengan bagaimana kita bisa memunculkan self love ini. Dari sahabat Santi. Satu saja kalau saya bahwa to falling in love is the first secret happiness. Jadi yang pertama adalah ketika memang kita ingin mencintai, kita ingin jatuh cinta pada diri sendiri, ya harus bahagia. Itu saja. Karena kita tidak bisa mencintai diri sendiri kalau kita tidak bahagia. Itu salah satu rahasia yang pertama supaya kita memang bisa falling in love with ourselves gitu. Kita bisa kemudian jatuh cinta itu ya pada diri kita sendiri. Nah, itu adalah bahagia. Itu saja. Salah satu kebahagiaan itu bisa didapat dengan ngobrol santai seperti ini. Ini juga salah satu healing sahabat-sahabat. Salah satu cara kita untuk healing dengan sharing semacam ini kan. Karena setelah ini saya ada karantina borang ya. Ini luar biasa sekali ya. Baik Baik sahabat-sahabat ngoper, hari ini sangat menarik sekali ya. Tentunya tadi sudah banyak wawasan dari sahabat Santi, sharing juga tentang bagaimana sih cara kita memunculkan self love. Intinya adalah harus bahagia. Yang kedua saya tambahi sahabat, bahagia dan percaya pada diri sendiri dengan kelebihan diri sendiri. Meskipun kecil, kita harus bisa menunjukkan kelebihan kita. Selalu bersyukur. Dan jangan lupa sahabat, ini poin penting juga, selalu berterima kasih terhadap pencapaian yang sudah kita lakukan dengan cara melakukan hal sederhana. Berterima kasih pada diri sendiri. Terima kasih sahabat Santi yang sudah meluangkan sama-sama. Saya juga malah senang sekali. Ini nanti kapan-kapan kita join lagi ya. Betul, ini salah satu me time saya kalau ngobrol. Baik, kita tidak kelihatan kalau Bu Santi punya tugas yang banyak. Saya ini juga sudah ditunggu, tetapi ya ini healing kita gitu ya. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih semuanya yang sudah join bersama kita. Semuanya kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Insya Allah ya nanti Sabtu depan, kita akan membahas dengan topik yang lain ya. Sudah ada narasumber sahabat dari internal, dari pengurus pimpinan ranting Fatayat NU Bahu. Jadi nanti kedepannya kita juga akan mendatangkan narasumber dari eksternal. Sahabat Santi sudah bersedia untuk membantu kami sharing dengan teman-teman. Juga ada sahabat-sahabat yang lain nanti yang memiliki motivasi yang sangat luar biasa. Nanti kita akan share kepada sahabat-sahabat. Demikian dari sahabat-sahabat, saya pribadi mohon maaf, sahabat Santi juga mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Salam ngoper. Ngoper ya. Iya, salam ngoper. Salam ngoper perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.